saya kedatangan TikToker muda dari Batam. Luar biasa. Nanti bikin TikTok di sini ini bisa terbang loh. Bahasa, agama kan lain-lain. Nah, kalau kita lestarikan ini kan menjadi satu kesatuan. Coba. Iya mirip ya. Mirip. Sudah di museum berarti kan sudah proof gitu. Nah itu loh. Untung saya dapatkan, kalau orang asing udah pakai. Jadi keren banget ya, di Indonesia ternyata masih ada yang peduli sama tempat barang-barang antik di Indonesia dari sekarang. Aku jamin sih kalian kemana-mana cuma ketemu satu sih kayaknya di sini. Barang yang kalian nggak pernah lihat bisa kalian lihat di sini. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan kita itu Anthem Boys dan ini Petro, Aku Adam, saya Daniel, saya Diva, Aku Tepen. aku Tega. Sekarang kita lagi ada di depan Puma Museum. Nah, ini pemiliknya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Mr. Puisi. Iya. Nah, nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Aku kurang tahu sih karena yang aku kenal cuma Mr. Puisi. Karena Mr. identiknya Puisi. itu. Betul. Ini pemiliknya adalah Mr. Puisi ya bagi teman-teman yang nggak tahu. Dan kita kebetulan nanti bakalan ketemu dengan ownernya juga sih. Gimana kita langsung masuk aja? Oke, boleh, let's go. Let's go. Guys, kalian tahu nggak sih kayak katanya? Halo, selamat datang. Halo. Selamat datang di Puma Museum. Iya, thank you, dengan thank you. Anthem Boys ya. Iya, betul. Oh ya, ada sedikit ramah-ramah dari kita. Wih. Thank you. Keren ya? Iya, Dapat bunga. kita dapat bunga guys sekarang. Nah, kalian tahu nggak? Kebetulan ini sebenarnya bukan museum doang. Ini villa sekaligus hotel. Hotel sekaligus museum. Hotel sekaligus museum. Ya, karena ownernya sendiri katanya suka banget nih sama artik apa? Barang-barang antik. Ya, benar. Sejarah gitu ya. Jadi ini katanya barangnya dari luar negeri juga. Bagaimana Jadi, kita tanya? Jadi langsung? mau langsung mau ketemu sama Mr. Puisinya berarti biar Iya. bisa menjelaskan barang-barang antik di sini ya. Jadi boleh. tanpa saja kayak masuk nanti kita cari Mr. Puisinya. Tadi sih aku lihat Mr. Puisinya sih ada di deket-deket sini tadi lagi bersih-bersih lagi ngecek-cek barang-barang antiknya. Gitu. Nah, kita panggil. Ini Mr. Puisi. Halo. Halo, Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi. Ya. Waduh, saya kedatangan TikToker muda dari Batam. Luar biasa. Kita saya udah banyak kedatangan tamu-tamu dari luar dalam negeri. Karena kita sebagai orang Indonesia ingin mengabdikan, membudayakan budaya bangsa Indonesia. Nah, mungkin anak-anak muda ini sebagai TikToker muda bisa menginformasikan bahwa ternyata di Bali ada orang setengah gila membuat museum. Gitu loh. Keren. Jadi ini museum ini adalah museum Puma. Puma itu nama saya sendiri, Putrawan Museum of Art. Kemudian kenapa saya lestarikan? Karena barang-barang budaya sebelum kerajaan itu kan banyak barang-barang primitif. Iya, benar. Kalau kita lihat di sini banyak patung-patung yang belum pakai baju. Coba kita lihat ini patung purbakala yang belum pernah mungkin lihat bahwa patung yang nggak pakai baju gitu. Nah, inilah barang-barang purbakala primitif kita lestarikan. Jadi ini satu-satunya museum di Indonesia, museum tribal art. Indonesia. Ya. Wow. Kalau mungkin adik-adik teman-teman TikToker muda yang mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Menginformasikan budaya kita juga gitu loh. Karena orang-orang primitif di Indonesia kan sekarang masih banyak. Iya, benar. Dari Toraja, dari Irian Jaya, dari Maluku, Flores, Timor, Mindanao, Enggano, Batak. Nah, jadi
mungkin ada mau tanya nggak barang-barang apa ini saya bisa jelaskan satu persatu. Oh. Gimana kita keliling-keliling Nah, dulu? oke. Ya. Boleh. Oke, jadi sekarang yang unik di sini kita mulai dari sini ya. Oh, boleh. Dari sini ya. Ini kita lihat ini di sini ada kerbau ya. Ya. Ini pasti kalau kita melihat ini pasti yakinlah ini dari Toraja. Toraja. Kenapa kerbau? Jadi kerbau ini merupakan filosofi orang-orang sana sebagai apa namanya status sosial. Jadi kalau ada kerbau di status sosial, jadi di rumah raja ada kerbau, ini sebagai ornamen dan di rumahnya, di mana ini melambangkan apa namanya status sosial. Kemudian kalau orang di sana orang raja orang kaya, mereka tuh bisa memotong kerbau itu bisa 100-200 biji. Kalau orang nggak punya, nggak bisa kan, mereka satu. Nah, inilah melambangkan status sosial daripada suku Toraja ya. Ini. Kemudian Seperti itu. jadi ini dari Toraja. Pelan-pelan jadi latihan ini pimpinannya ya. Ini dari ini kelihatannya saya pernah nonton serial dramanya, keren juga. Iya. Main drama. Oh, drama juga ya. Ya, Petro. Oh, Don. Don Petro. Bukan Don Bosco, bukan kan? Don Petro ya. Nah, luar biasa, anak-anak muda berkreasi, pasti kita akan pasti kalah lah sama anak Oh, muda. enggak lah. Ya. Kalau walaupun usia udah tua, harus punya jiwa semangat muda. Semangat juga. muda. Iya. Ini temannya Mister Pusi anak muda semua loh. Oh, iya. Nah ini, jadi kerbau yang dipotong itu bukan sembarang kerbau, jadi warnanya putih hitam. Oh, cuma putih hitam aja ya? Karena itu tidak bisa sembarang kerbau potong lah. Nah kemudian kita lihat di sini, mungkin pernah lihat ini ornamen dari Batak. Dari Batak. Dari Batak. Nah ini namanya Gorga Singa-Singa. Warga semua. Gorga Di singa. Batak itu ada beberapa gorga melambangkan filosofi daripada sifat-sifat orang Batak. Gorga Singa-Singa ini adalah apa namanya melambangkan penjaga rumah. Kemudian ada juga gorga adok-adok, itu hanya kelihatan susunya yang berbiji. Nah ini lambang kesucian. Kalau ini lambang penjaga rumah juga untuk rumah raja. Ini mungkin Anda masih belum pernah melihat begini ya. Iya, Mungkin Mas. nanti, Iya. nanti bikin TikTok di sini ini bisa terbang loh. Oh, iya. Loh, percaya nggak di sini? Saya nggak apa. Ini waktu kalau kita kan pernah membuat karena tempat ini adalah sakral, dan itu orang nggak akan berani masuk ke sini karena satu hari kalau di Bali itu kajian keyawan itu biasanya setiap bulan sekali. Ini mereka api menurun keluar, ada api tersembur keluar hari-hari tertentu. Dari Tapi- sini atau gimana? Dari jendela ini. Kok bisa? Resepsi situ ada api, ada apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa. Nah tapi uniknya saya sebagai pencinta budaya, melestarikan budaya, saya tidur sini nggak pernah ada yang ganggu. Itu. Yang penting hati harus bersih lah ya. Bagus nah ini makanya. Dan ini kelihatannya, tapi kan dari Korea. Enggak lah, dari Indonesia juga. Enggak lah. Nah ini unik ini adalah lambang suku daripada Kalimantan Timur. Ini melambangkan apa namanya? Kalau orang perang, ini adalah burung enggang di sana, burung enggang. Berunggang. Ini komandan perang. Jadi kalau waktu perang dia datang, orang yang berperang suku-suku itu lebih semangat. Jadi dia dianggap sebagai Panglima lah ya. panglima perang, komandan perang, panglima perang suku-suku Dayak di sana. Nah, kita nggak tahu kenapa kok burung. Nah, ternyata ini memang kepercayaan orang sana. Kalau lagi perang datang burung ini semangat. Oh, langsung Oh. Ya. Nah ini dari Kalimantan ini segala macam suku. Sekarang ini
Satu lagi. Kita pelan-pelan biar ngerti budaya juga ya. Iya, di sini banyak nih dari Sabang sampai Merauke Ya, katanya. ini apa? Ini kan pintu di Batak ini. Pintu. Oh iya, padahal. Nah, ini bukan ini cicak. Oh, cicak. Oh, cicak. Kalau di Batak itu ini merupakan lambang karakter dari orang Batak. Oh. Jadi dia tetap ini kalau kita lihat bisa hidup di mana saja, menyesuaikan diri. Itu ciri-ciri karakter orang Batak. Batak, iya, dia, benar. dia di mana-mana ngamen bisa hidup. Oh. Mau tidur dia di mana-mana, tinggal di mana-mana, tinggal di Bali, semua Sulawesi dia bisa hidup. Ini filosofi orang Batak juga, cecak. Kemudian cecak ini melambangkan kesuburan tanah di Batak. Kesuburan tanah. Jadi kalau misalnya orang lagi bertani, tiba-tiba ada suara cek 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 cek, wah berarti tanah itu subur. Nah itulah orang. Emang udah kepercayaan mereka ya? Oh, kalau misalnya ada suara cicak cek cek cek, itu artinya tanahnya subur. Ada subur. Kalau di Bali juga cecak ini merupakan kepercayaan kita. Kalau misalnya kita ngobrol sama Anda ya, di sekarang saya ngobrol nih, saya bohong, cecaknya nggak akan bunyi. Oh gitu. Ya itu misalnya, itu berarti wah itu bohong dulu gitu. Nah itulah filosofi orang zaman lalu. Baru tahu juga ya. Ya. Nah ini juga merupakan patung leluhur dari Flores. Oh, ini namanya Anadeo. Anadeo itu patung leluhur. Kalau orang meninggal sana dibuat patung ini, kemudian disembah, disajikan dengan Anadeo. Oh, disembah. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di Flores itu kan udah mulai banyak orang Kristen, udah mulai hilang. Makanya kita lestarikan di sini. Oh, Coba saya ini dapatkan ini nggak gampang. ya? Itu umurnya ratusan tahun. Gitu. Ratusan tahun? Iya. Ini semua orang atau orang-orang tertentu aja dibuat ini? Ini biasanya di sana tuh orang-orang tertentu ya, misalnya orang yang punya raja, orang-orang besar gitu ya. orang besar. Nah, di sini juga kita lihat, ini juga, nah, ini kalau ini radionya tuh untuk taruh di luar, ini di dalam. Ini dalam. Di dalam, sama ini ya? dalam ya. Oh, ini sama dalam ya. Kemudian untuk di luar. Nah, makanya nanti boleh ini bikin yang tiktoker aneh-aneh sini Gitu ya. tapi niat, nah ini seperti Daniel bilang ya, niat kita bersih. Iya. Ada ini ceritanya, ini bukan cerita real. Oke. Ada pengunjung dari Indonesia Timur, dia kan mengerti barang ini barang-barang mahal. Ternyata dia pedagang barang antik, mahal sekali. Dia naik ke lantai 2, dia lantai 2 kan banyak barang-barang berkualitas. Dalam hatinya ini kalau bosnya nggak ada, dia mau ambil. Pas dia mau ambil, kemudian didorong dia dari tangga itu, nggak ada orang, didorong, belum. Saya, kenapa ini? Oh, kamu bawa ke rumah sakit? Maaf, tadi saya niat saya mengambil patung. Nah, berarti kan ada roh-roh yang jaga di sini. Iya, benar. Iya. Coba kita melestarikan topeng dari Timor, ini topeng adat. Kalau ada upacara mereka masih pakai. Gimana, enggak seru ada peti tulang gimana di sini, seru nggak? Iya. Udah lihat saya. Iya. Iya. Tuh. Dalamnya ada isi? Enggak. Oh. Itu yang itu peti tulang dari Kalimantan, kalau ini dari Toraja. Ini Itu buat orang meninggal. Oh, orang meninggal. Oh yang di bawah ini ulang doang. Ini ada bukan ya? Iya, benar. Waduh, saya tebak dulu. Nah ini coba kita lihat. Zaman dulu tangga ke rumah tuh kayak gini. Ini ada dari mana ini? Ini Kalimantan. Oh, Kalimantan. Timur. Rumah panjang. Kita lihat sekarang di IKN kan ada rumah panjang. Ya inilah rumah panjang. Oh. Kan di airport IKN kan ada rumah panjang kan. Ya ini maksudnya ini. Kalau panjang, Ini tahu. Injakannya memang kecil gitu ya?
Oh, nah, itulah uniknya. Kalau misalnya nggak ada kepala, ini nggak ada nilainya. Nah, ini kan tidak ada yang jual ini. Iya benar. Tapi itu. Pantas ya itu. Ini umurnya mungkin abad 15. Abad 15. Bayangin aja, lu lihat Udah yang listrik 100 tahun kan nggak bertemu masih. Ini kayak gini, Jam. Ini kan ulun kayaknya. Boleh dipegang nggak? Oh, boleh. Iya. Tahan ya. Batu kayu. Kayu. Kayu ulin. Ini sebelah. Kalau yang itu dari mana itu? Ini kan dari Kalimantan. Ini semua topeng-topeng adat dari Kalimantan. Nah, coba kita lihat gambarnya. Kalau waktu upacara mereka pakai ada Oh, Oh ini biasanya pas perayaan-perayaan nah. upacara adat. Oh. unik ya. Ada arti-artinya nggak? Emang kayak mereka macam-macam aja. Jadi mereka tuh pakai segala macam topeng untuk upacara adat, misalnya untuk perkawinan, kematian gitu. Coba saya sampai melestarikan dari timur. Timur wilayah kita kan timur kan masih Iya. wilayah kita. Sekarang saya ini dapat ini saya dapatkan ini udah 30 tahun yang lalu. Tapi umurnya ini ratusan tahun. Ini namanya patung Aetos. Ini juga patung leluhur. Setelah juga ada lagi. Mirip sama yang tadi ya. Berarti orang yang meninggal yang dibikin patung baru disembah. Kamu apa namanya? Aku Tepan, Oh, contohnya di Guan ya. Lin Wang Kuan. Nah, gitu. Kamu yang paling besar, paling kecil. Ya, paling kecil. Oh ya. Nah, ini satu lagi ini yang perlu kita tahu bahwa ini adalah patung leluhur dari Toraja. Oh Toraja. Jadi kalau orang di zaman dulu, mungkin sampai sekarang masih ada. Di Toraja kalau meninggal itu meninggal dibikinkan patung. Yang meninggal sama patung karakternya sama. Karakter si mukanya, karakternya sama. Itu lihat buat. Nah, ini buat menjaga kuburannya dia yang meninggal, kuburannya di dalam gua ditunggu sama dia. Dia yang meninggal. Berarti ini patungnya punya orang juga sebenarnya. Tadinya orang muda kita kan mau kan kalau sekarang mungkin kalau kita ke Toraja mungkin patungnya baru-baru. Termasuk saya ngambil satu tapi kan bukan saya nyuri loh. Iya. Jadi kita ada yang memberikan, kita buat upacara gitu. Dan ini saya bukan dikasih orang, kita beli. Kita beli salah satu kolektor orang asing dulu. Orang asing tuh banyak sekali mengkoleksi barang-barang kita. Orang Indonesia malah nggak punya, dia yang punya. Nah, inilah kita akan melestarikan menjadi sebuah buku kolektor. Ada ini saya pernah Dipa. Dipa itu ada bakat. Kalau buka ini, karena kan TikTok kalau ada unik dikit kan bisa gitu ya, enggak? Ini namanya tahu. Coba zaman dulu mana orang buat tentang kenapa seperti ini? Jadi inilah sifat-sifat orang yang masih primitif. Ini benar kalau ini ya. Ya ini termasuk ornamen juga gampang. Ini satu lagi deh. Ini dari Nias loh. Ini. Dari Nias. Coba. Ini dari Nias. Ini akan hilang. Apalagi nanti semua teknologi ya. Mungkin nanti orang meninggal pakai robot. Kita tahu ya. Manusia ada lihat coba di Jepang. Orang udah nggak mau punya anak. Lama-lama orang Jepang habis. Makanya anak kalau mau di Jepang, gampang kan negaranya. Sekarang nggak ada orang lagi nanti minta 30 tahun nanti. Singapura udah mulai, Jepang. Nah, karena apa?
nanti semua industri dengan teknologi. Nah, salah satu Anda ini yang sudah mengimplementasikan teknologi marketing yang luar biasa melalui TikTok, ya kan? Kalau ini lah, nah ini di sini apa namanya yang belum pernah orang lihat di sini banyak belum pernah orang lihat. Iya, kebetulan aku juga pertama kali sih ini. Iya. Lihat barang-barang kayak gini. Itu ini yang saya bilang PO ya. PO. Ini PO. Ini PO itu dari Bajawa. Bajawa. Flores itu kan dari ada yang ND kan, tahu kan? iya. Di situ ada suku Liu. Suku Nah, di Bajawa sekarang terbelah dua, jadi ada suku Ngada, satu lagi suku Dagekyo. Ini merupakan PO, biasanya ditaruh di lapangan, kemudian setiap ada upacara, kemudian disembah. Oh ini disembah. Disembah. Ini PO, ini lambang kemakmuran sebuah desa. Oh. Jadi setiap desa ada ini. Belum Atau cuma tentu. satu aja? Kebanyakan di tiga desa itu ada. Oh 3 desa. Tapi yang terkenal di Bajawa. Bajawa. Wah. Ini ya mungkin ini saya terinspirasi dulu. Waktu saya ke Swiss itu kan ada museum Egypt. Itu juga jarang barang itu kan. Waktu saya lihat di situ 20 tahun lalu, waktu saya masih baru lulus tuh, 20 tahun yang lalu, saya bilang wah ini saya harus punya museum untuk melestarikan Budaya Indonesia. Sendiri. Maksud orang Perancis melestarikan dari Mesir, Egypt dan lain. Kita masa nggak bisa melestarikan? Iya benar ya, benar-benar. Ini kan Bapak kan dari Bali kan? Saya orang Bali. Kenapa berpikiran untuk melestarikan dari Sabang sampai Merauke nggak Bali aja gitu kan? Oh iya, ya itulah saya bilang kita kan terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa, agama kan lain-lain. Iya benar. Nah, kalau kita lestarikan ini kan menjadi satu kesatuan. Kalau kita juga menghargai para leluhur kita yang dulu. Sampai saya memproduksi warisan leluhur minyak, namanya minyak Prabu. Itu tujuannya kebudayaan kita itu bukan hanya untuk barang kerajinan. Barang kebudayaan ini memang sangat berharga. Kemudian kita lestarikan, kemudian kita harus menghargai para leluhur kita. Zaman dulu kita maksudnya apa dia membuat ini kita nggak tahu. Iya. Ya. Iya. Tapi budaya yang paling tinggi sebetulnya itu dari Tiongkok. Tiongkok. Yang paling tua, paling tinggi. Kita salah satu orang zaman dulu. Orang penduduk Tiongkok kan zaman dulu sudah banyak. Dia menyebar ke seluruh dunia. Iya, Salah satunya menyebar ke Flores. Tinggal di Flores, mati di Flores, dia sudah jadi orang Flores. Sehingga kan dia kan meninggal. Dia dibikin patung. Mukanya seperti orang Chinese patungnya. Mau lihat nggak? Ya. Ah, ini. Tuh, ini bener apa nggak? Mau saya coba. Tuh. Ya kan? Oh ini dia. Ini anak dia. Oh ini. Coba dia. Coba. Iya mirip ya. Mirip. Ini umurnya udah ratusan tahun. Ini namanya juga anak dia. Ya, ini suami istri, selalu dia anak Oh, mereka suami istri. Ya, zaman dulu kan wartawan dari China kan mengambil rempah, Iya, jual iya. beli dagang. Kemudian, gua tinggal di Flores saja, sampai keturunannya semua. Sekarang dia meninggal, dia ikuti adat sana kan, makanya jadi karena yang meninggal itu karakternya bukannya itu sama dengan katanya. Tapi mereka ini nggak disembah. Wah, Disembah. pasti disembah. Oh di sana pasti ya. Mereka masih nyembah nih, kan belum ada agama waktu itu. Oh iya benar. Ya kan?
Nah, setelah ada kristal, lama-lama dia punah. Biar nggak punah benar-benar, kita lestarikan. Udah bisa diceritain kayak orang-orang kita nih yang baru tahu gitu loh. Ya. Jadi di sini yang ini kalau ini kan dari luarnya, ini dari ini agak Ini apa nih? Pedang. masuk dari Sumbawa ini. Namanya Saka. Saka ini semua datu, semua orang pintar di sana dia memiliki sebagai jimat lah. Oh, Nah, ini biasanya di sana tuh bisa diadu juga, berjejer sakanya, kerbaunya yang mendekati saka. Lalu kerbau itu mendekati saka mental. Yang paling panjang menanglah dia paling sakti. yang paling jauh ya. Yang paling jauh mental. Berarti dia Paling sakti. Sakanya. Sakanya. Berarti semua saka emang kayak kepala orang gitu ya? Macam-macam bentuknya. Oh, macam-macam. Abstrak. Ini kan abstrak ya. Iya, ya. Wow. Ini penjaga rumah di Flores ini. Serem banget ya. Penjaga rumahnya. Kita ada juga ini tongkat. Nah, ini harganya mahal. Berapa ini? Berapa ini? Ya mungkin 200 juta sih. Dan nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Ya itu mana cari orangnya. Iya, Udah benar. 100 tahun yang lalu. Ini tombak ya? Ini adalah tongkat raja. Tongkat raja. Tongkat raja. Jadi ini kalau ini kebetulan namanya tongkat para datu, para dukun. Oh. Namanya tongkat balehat. Ini di sini, ini unik lah. Biar mungkin seumur hidup Anda nggak akan tahu. Ini lihat ya. Oh bisa. Ini isinya diisi apa namanya ramu-ramuan. Ramu-ramuan. Ramu-ramuan dari bayi yang meninggal. Oh. Ya. Buat? Ya, buat biar jadi sakti tongkatnya kan zaman dulu saya nggak tahu ya. Oh. Berarti Ini dari bayi yang meninggal di ya dijadikan ramuan itu. Waktu zaman dulu kita nggak tahu lah. ya adalah udah berapa tahun? Kita punya tongkat ini sampai 3. 3. Ini tongkat raja semua ya? Kalau ini datu ya. Kalau ini tongkat raja tuh, panaluan. Ini balehat. Wow. Real. Semakin antik barangnya, semakin mahal harganya. Ya. Dan jual. Nah itu. Makin Mau sudah mahal di lah. sini. Tapi kalau beberapa juga sudah pernah dilelang di Kristi. Coba lah ini saya mau memberikan filosofi daripada apa yang dibuat oleh leluhur zaman dulu ya. Ini lihat ya. Ini foto megalitik berapa tahun kira-kira megalitik. Coba lihat di sini, coba lihat ya. Ini patungnya 2 muka, ada yang ngadap ke sana, ada yang ngadap ke sini. Ini sebetulnya patung di Romawi juga ada. Zaman dulu Romawi juga ada patung 2 muka. Tapi di Indonesia mungkin karena zaman dulu masih di Romawi mereka kita namakan ini Janus. Janus. Jadi patung yang menghadap ke belakang itu adalah keadaan, kejadian, perkembangan masa yang lalu. Yang ada ke depan perkembangan masa yang akan datang. Masa lalu dan masa yang akan datang. Ini namanya patung Janus. Janus. Berapa umurnya nih? Ini megalitik 2000 tahun. Ini ribuan tahun. Iya. Ya, kan? Cuma bentuknya kan orang nggak tahu nih ada tangannya, ya kan? Ya udah Tangannya, kayak gitu. udah mulai hilang atau memang kayak gitu? Nah, kan dia keren lama. Karena lamanya kan kena angin aja lama-lama. Oh, basah gitu ya? Lama-lama udah jadi. Nah ini. Nah coba ini coba lihat. Ini sama juga megalitik stone. Coba lihat. Bentuknya kayak apa ini? Orang gendong ini ya? Ini apa ini ya?
Ini binatang. Iya, ini Ya, orang ini lagi gendong. Oh, iya dong. Ini mungkin kalau dilelang harganya berapa kita nggak tahu ya. Mungkin $2 juta, $3 juta. Ya gimana carinya? Iya. Iya. Cuma di sini. Cuma di sini. Ini makanya justru saya tuh nggak mau menjual barang-barang. Kalau saya jual ke kolektor luar dari mana-mana, bisa tapi hilang barangnya. Iya. Karena hobi juga ya. Hobi. Saya kolektor lukisan, kolektor Barang-barang antik pokoknya ya. barang antik. Dan ini satu-satunya barang tribal yang memang belum pernah orang mengkoleksi buat kita aja. Sama orang asing yang mengkoleksi. Ini dapatnya di mana? Ini jadi sebetulnya ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi saya nggak menyebutkan museum apa. Di Indonesia ada sebuah museum barang-barang purbakala megalitik yang inilah perlu kita bicarakan juga. Seorang pemilik museum zaman dulu di Indonesia itu punya anak. Anaknya itu tidak diedukasi mengenai itu. Jadi mereka anaknya sudah milenial kayak Anda tuh, kalau papahnya punya museum belum tentu yuk nggak senang sama museumnya, karena juga dikasih tahu makna daripada museum ini. Akhirnya sekedar untuk menjual gedung museumnya, dia melelang barang-barangnya di luar. Inilah salah satu yang saya dapatkan. Jadi dari semua batu-batu megalith. Makanya kita dapatkan dari, berarti kan sudah di museum, berarti kan sudah proof. Gitu. Nah itu loh. Untung saya dapatkan, kalau orang asing mendapatkan bawa ke Belanda, Perancis. Udah pindah tangan ya? Pindah tangan. Itulah, itu kecintaan saya untuk melestarikan barang-barang yang sudah dilestarikan orang, tidak mau dilestarikan, saya melestarikan kembali. Ini. Waduh, ini apa namanya? Ini megalitik semua. Ya, ini. Ada. Kita kan, cuma itu aja yang saya bisa terjemahkan, Janus itu. Masa lampau dan masa depan. Nah ini terakhir nih, ini juga ini di kuburan, di Toraja. Oh, ini mau di kuburan. Kuburan nih. Toraja. Ini udah berapa tahun ini? Wih, ini juga mungkin udah Ribuan ya? Abad 19. Hah? Kalau barang-barang ini paling abad 18 atau 19. Apa 18? 19. Kalau yang megalitik itu baru agak puas. Tuh, kita punya barang irian itu Sentani itu yang paling Oh, pojok. 3 itu ya? Tuh Sentani ada itu kan di situ. Coba lihat sini biar tahu aja, biar mumpung sampai sini kan. OTK, ada OTK. Kamu tahu OTK nggak? Ya? Tuh, itu dari Sentani. Ini sudah patung-patung dari Irian itu koteka, patung-patung dari Sentani. Ini sekarang udah diboyong di Amerika, mereka. Kita udah susah nyari barangnya. Dari mana cari? Itulah seninya orang-orang dulu ya. Dia nggak punya baju, pakai koteka. Ya. Kalau orang-orang sekarang kayak ini kalau lihat yang kayak gini kayak ini apa ya? Ini apa ya? Mereka kayak nggak tahu filosofi pasti. Iya. Ini kalau ditaruh di jalan mungkin mereka juga udah lewat aja. Nah, ini cerita ini ya. Ada barang-barang pedagang barang antik itu nggak tahu ada barang yang mahal mana kan enggak kan. Orang bule itu hunting. Di pedagang itu dia tahu wah ini umurnya 1000 tahun, dia belinya cuma 1 juta per. Dia kan karena terborong digosong, habis itu dia Kristi lakunya $10 juta. 10. Nah itu loh makanya barang antik itu jangan terlalu murah. Kalau barang antik itu kan barangnya nggak ada yang mahal bang, kan gitu ya. Nggak bisa dibikin lagi, kalau mobil bisa dibikin lagi ya. Jadi siapa yang bisa bikin? Cuma satu-satunya ya. Itu loh. Ya mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda
mau berkolaborasi dengan budayawan yang cita-citanya untuk melestarikan barang budaya ini, mudah-mudahan dapat apresiasi dari anak-anak muda dari Batam. Iya. TikToker terkenal dia. Dia mendunia. Amin, amin. Mendunia mulai dari Bali terus ke Eropa, Amerika, ya. Iya. Loh, percaya nggak? Anda ini yang bisa meneruskan perkembangan bangsa Indonesia ke depan, terutama di bidang bagaimana sebagai marketing kan. Masa orang dari China aja yang bisa marketing, orang Indonesia juga harus bisa. Sekarang ekspor kita dari China ke Indonesia kan sangat besar. Iya, besar. Ya kan? Sekarang ada lagi Donald Trump, ya tarif mahal itu kan. Iya. Kita perang sama Donald Trump, kemudian kita paling dulu kirim delegasi, sampai di sana malah dinaikkan lagi kan. Nah, Cina pintar, Cina dikasih 145%, misalnya tarif, dia bilang dia lawan, enggak. Sekarang Amerika menyerah. Nah itu, jadi jangan pernah menyerah. Konsistensi, nah, belajar Daniel Willy. Mr. Daniel. Tapi saya salut lah ada teman-teman punya grup seperti ini ya. Dan mungkin 2-3 tahun lagi mungkin saya nelfon Daniel mana di Amerika, nggak bisa. Amin. Saya lagi di Eropa gitu. Amin. Jadi keren banget ya, di Indonesia ternyata masih ada yang peduli sama tempat barang-barang antik di Indonesia sendiri sekarang. Nah, ini swasta ya, ini Ya. ngeri ini. Saya nggak expect ada 2 lantai sih tadi, saya kira cuma di bawah aja, ternyata di atas masih banyak lagi. Sebetulnya ini kalau di luar negeri ini karena belajar museum, di luar negeri nggak serapat ini barangnya. Harusnya ini sampai 1 gedung lagi seperti ini masih bisa, karena coba itu nempel-nempel barang-barang begituan banyak banget. Harusnya tuh setiap kaca tuh 1. Oh, Kan lebih, paham. ya kan? Jadi karena kita kan di Denpasar ini kan tanah udah mahal tadi. Ya kan susah carinya tempat jalan itu susah. Begitulah kira-kira sekelumit cerita mengenai barang budaya. Mudah-mudahan teman-teman dari Batam, dari Sumatera, dari mana-mana ikut, paling tidak menginformasikan lah bahwa di Bali ada juga pencinta budaya yang mampu mengumpulkan barang-barang budaya primitif Indonesia. Tuh untuk teman-teman, Kita infokan. untuk teman-teman yang ini yang datang ke Bali, datang ke Bali jangan lupa datang ke Puma Museum. Nah, di sini itu beneran barang-barangnya antik banget. Kalian pas ini aku jamin sih kalian kemana-mana cuma ketemu 1 sih kayaknya di sini. Barang yang kalian nggak pernah lihat bisa kalian lihat di sini. Iya. Ini aku. Kalau ke Bali jangan ke pantai doang kali ya. Iya. Nah, pasti mereka mau injak lantai doang. Dari pula juga. Sebagai informasi juga, kalau mau ke Ubud, saya juga ada hotel di Ubud ada. Dan di situ juga pusat budaya Bali adalah Ubud. Kenapa Ubud terkenal di Bali? Karena pusat budayanya. Jadi itu perlu, harusnya di Batam itu juga harus dia bikin museum, bener nggak? Iya, betul. Tapi Iya. Batam ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Museum nggak ada tuh. Kalau di Danau Toba ada museum Yang Batak. Oh. Ada. Dia jadi museumnya khusus Batak aja ya? Batak. Di Nias, museum Nias. Oh. Cuman kecil di Kalimantan, museum Kalimantan. Ini museum terbawah Indonesia. Oh. Terus tadi saya kira ini museum khusus Bali gitu loh. Bukan. Nah, Indonesia ya. kalau khusus Bali kan tidak perlu biaya mahal-mahal, kan tinggal ada sekarang ada museum khusus Bali khusus mengenai ogoh-ogoh ada. Kan nggak perlu hunting, ogoh-ogoh itu kan dilestarikan jadikan museum, tapi kalau ini kan nyari di mana. Iya, benar. Harus keliling Indonesia. Dan sekarang udah ada, dari mana sudah habis. Udah habis ya?
Kalau sekarang Anda kalau mau nyari barang ini ke Flora kemana, dapatnya barang baru. Replika ya? Lagi ya. Nggak bisa taruh barang baru dari sini, bukan museum. Maksudnya kan pelestarian barang-barang budaya masa lalu. Bersejarah. Kalau misalnya hari ini ketemu barang baru, itu barang kerajinan namanya. Oh iya iya. Itu beda. Bukan barang bersejarah. Bukan barang bersejarah. Wow. Kita menyiapkan suatu tempat yang bisa tim kreator ini bisa berkreasi. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mr. Terima Puisi kasih, udah Mr. undang Puisi. kami. Berapa apa namanya nih? Anthem Boys. Anthem Boys. Anthem Boys. Ya. Terima kasih Anthem Boys. Jangan bosan-bosan kembali. Ya. Nanti kalau ada yang tunangan bisa tunangan sini free. Wes. Siapa mau tunangan besok? Daniel? Berkarya tetapi jangan lupa cinta. Keren. Oke bos, kita ke gubuk Mr. Puisi. Oke, jadi sekarang kita udah di penghujung visit ya. Thank you so much Mr. Puisi yang udah undang kita ke sini ya. Untuk teman-teman, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang datang ke Bali, jangan lupa datang ke Puma Museum. Nah, kalau kalian mau cari penginapan, sini juga ada Pak ya. Dan di sini itu barang-barangnya beneran antik banget. Ini pertama kali aku datang ke museum dan bentukannya kayak gitu. Ya. Jadi agak gimana gitu, agak merinding dari dikit lah. Ya dikit lah. Dikit. Iya, Iya. Cuman banyak banget ya barang-barang bersejarah yang belum kita tahu, jadi kita tahu nih di sini. Iya, Semuanya betul. kita jadi tahu. Dan kebetulan Mr. Puisi tahun depan bakalan ini Bikin buku. Meluncurkan buku museum. Oh, sekarang udah bikin nih? Sudah mulai. Oh, udah mulai nih. Iya. Berarti buat teman-teman, doain terus biar tahun depan cepat-cepat launching dan bisa grand opening. Iya. Tepuk tangan muda anak muda. Oh, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, teman-teman. Bye. Bye-bye. Salam berbahagia dan cinta selalu. Asik.